Nah, ini pemirsa, viral di media sosial, sejumlah orang tua menakut-nakuti anaknya yang tidak mau nurut akan dilaporkan ke Deddy Mulyadi nih. Nah, pemirsa, meskipun kesannya hanya bercanda, namun ternyata ini cukup efektif untuk beberapa anak. Pembinaan karakter pelajar bermasalah dengan cara pendekatan militer ternyata sudah tersebar di masyarakat. Menariknya, sejumlah orang tua menggunakan informasi ini untuk menakut-nakuti anaknya yang tidak mau menurut. Tersebar di media sosial, anak yang awalnya melawan jadi takut ketika dibilang akan dilaporkan ke Pak Deddy. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Meskipun orang tuanya bercanda, tapi ternyata beberapa anak jadi nurut. Lapor, Pak Gubernur, ada anak namanya Raska. Dikasih taunya sama orang tua. Udah dong. Pak Deddy, alhamdulillah nih anak saleh Ramadan nurut banget. Kalau nggak nurut, cek Pak Deddy naon? Bikin rasa. Berarti ke orang tua harus apa? Nurut. Tuh, Prab, kalau nakal nanti aku laporin ke Pak Deddy loh. Nggak bisa nonton, nggak bisa belanja, main ke mall, gimana tuh. Tapi tadi kalau kita perhatikan gemes ya. Jadi itu mereka efektif takut, banget. ya. Jadi untuk anak-anak yang nakal tinggal ancam sedikit, masuk barak militer nih. Langsung Jadi nurut. mereka ketakutan, akhirnya karena takut itu mereka kira nurut sama orang tuanya gitu. Oke, mungkin ada beberapa yang efektif, bener. tapi ada yang enggak juga gitu ya. Mungkin nggak adanya gelombang pertama ini, mungkin ada gelombang kedua. Nanti semakin sedikit pemirsa. Karena orang tua udah bisa nih triknya nih gimana untuk mengawasi anak-anak nakal, mengatasi gimana. Ancam aja masuk barak militer. Benar, tapi sekali lagi memang tujuannya adalah untuk Memperbaiki ya. memperbaiki kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi seperti tawuran dan hal-hal yang negatif ini, supaya nanti ke depannya anak-anak nih masa depannya tuh bisa lebih cerah lagi. Karena gitu. memang kesini kita perhatikan memang ya kenakalan remaja semakin mengkhawatirkan. Benar sekali, dan semakin meresahkan juga gitu, apalagi tawuran yang hampir setiap hari itu terjadi. Mungkin dari pihak sekolah tidak bisa mengayomi, nah mau nggak mau nih adanya militer juga ikut campur tangan nih untuk pendidikan. Mungkin ini akan jadi tren atau template ya buat ibu-ibu yang anaknya nakal. Ayo, kamu kalau nakal mama kirim nih masuk barak militer nih. Oke, dan selanjutnya informasi ini mengenai Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdivif 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alfianto yang mengunjungi barak militer Resimen 1 Citrayuda Kabupaten Purwakarta. Ya, pemirsa, di hari keempat pelaksanaan pendidikan karakter 39 siswa ini, Kasdivif ini berharap program pembinaan bisa diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia. Kepala Staf Divisi Infanteri Kasdivif 1 Kostrat Brigjen TNI Vivin Alfianto mengunjungi barak militer Resimen 1 Citrayuda, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu hadir juga Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain. Rombongan hadir untuk meninjau barak tempat tidur para siswa, juga memastikan segala kebutuhan para siswa harus tercukupi. Brigjen TNI Vivin menyebutkan langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Purwakarta perlu didukung karena kedepannya nasib bangsa akan dipikul anak-anak muda bangsa. Mereka ini tunas-tunas kita yang melanjutkan negara ini nanti mereka. Makanya kita mari bina sama-sama. Di daerah lain bisa dicontoh lah ini. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Nanti kalau udah kejadian sudah satu generasi hilang, udah hilang, kita putus. Makanya mari kita selamatkan negara ini melalui perbaikan dari generasi bisa jadi ini. Pada hari keempat pelaksanaan program kedisiplinan, 38 siswa mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan, budi pekerti, cinta tanah air, dan lainnya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga mengunjungi 39 anak-anak bermasalah di Resimen Armet 1 Purwakarta. Dan tidak hanya anak-anak, nih Deddy Mulyadi menyatakan nantinya orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal ini juga akan dibina oleh militer. Cara jadi nggak penuh ya? Jadi nggak penuh, benar.
Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Bakal dan karakter utamanya. bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal lagi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung pelaksanaan program kedisiplinan bagi 39 siswa yang tengah menjalani pendidikan karakter di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Deddy mengklaim anak-anak menjalani program pendidikan karakter dengan riang gembira. Dalam kunjungannya tersebut, Deddy Mulyadi mengatakan kedepannya berencana menerapkan program serupa terhadap orang dewasa yang berkelakuan kurang baik serta melakukan tindak pidana ringan. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa. Yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Nantinya, program kedisiplinan bagi siswa nakal tingkat SMP dan SMA akan berlangsung di sejumlah daerah, seperti di Bandung, Bekasi, Sumedang, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Nah ini Pram karena masih berjalan begitu ya, dan menuai pro kontra juga. Tapi kita nanti akan lihat nih apakah dengan pendidikan ala militer ini akan membuat anak-anak ini jera dan mereka akan berperlakuan baik benar. Tapi kan ini setelah ini berjalan nih tadi bilangnya kan nih setelah SMP, SMA ini ada barak militer. Nah ada wacana juga pemirsa orang dewasa kata juga akan nanti ada barak militer juga. Nah itu. Gimana kalau menurut Zila? Itu nanti mekanismenya mungkin agak bingung ya, karena di sisi lain kan kalau orang kriminal nanti ada kepolisian yang nanti penjara gimana dong, nggak ada fungsinya. Jadi level strata setinggi hukum itu jadi blur jadinya, nggak jelas jadinya. Mungkin kalau anak-anak mungkin remaja atau orang dewasa yang suka tawuran atau suka nongkrong, mungkin karena tidak adanya pembekalan diri, mungkin dirangkul lagi bukan secara militer. Kalau orang dewasa kan susah nggak sih untuk dibentuk lagi? Benar, susah ngaturnya gitu ya. Lebih baik diberikan pelatihan-pelatihan seperti itu untuk pengembangan diri, biar nanti ke depannya mereka ada masa depan yang lebih cerah lagi. Benar, dan ujung-ujungnya kan untuk lapangan kerja juga gitu, akan mereka menghasilkan begitu ya. Nah ini Pram, selanjutnya upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat ini juga untuk mengatasi anak bermasalah dengan memberikan pendidikan ala militer bekerja sama dengan TNI ini dikritik oleh Komnas HAM. Nah, pemirsa di Komnas HAM menilai pemirsa TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan ke masyarakat sipil. Menggunakan pendidikan militer untuk anak-anak yang dikategorikan bermasalah dikritisi oleh Komnas HAM. Menurut Komnas HAM, TNI tidak memiliki fungsi memberikan pendidikan sipil karena itu merupakan tanggung jawab lembaga pendidikan di pemerintahan. Sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah gitu. Jadi kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika karena sesuai dengan undang-undang, bahkan undang-undang yang terbaru sekalipun gitu ya, tidak punya kewenangan untuk bagaimana memberikan penguatan pendidikan bagi pendidikan sipil gitu, sehingga tentu kebijakan ini kami tidak setuju gitu.
Komnas HAM juga berharap pengembalian fungsi pendidikan bisa dimaksimalkan dari sekolah dan memprioritaskan pembinaan anak sesuai dengan usianya, bukan menggunakan militer. Ya, pemirsa, program belajar pelajar yang melakukan tindak kenakalan remaja masuk barak militer untuk pembinaan yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Teti Mulyadi memang menuai pro dan juga kontra. Nah, dan menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Taman Siswa Yogyakarta yang didirikan Ki Hajar Dewantara menentang program tersebut. Ayo, mana nyanyinya? Kebijakan Gubernur Jawa Barat Teti Mulyadi yang membedakan proses pembelajaran sekolah ke barak militer bagi pelajar yang gemar melakukan kenakalan remaja menuai pro dan kontra sebagian masyarakat. Program pelajar nakal masuk barak tak sejalan dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pendiri Taman Siswa. Bahkan Sekretaris Jenderal Taman Siswa, Ki Saur Panjaitan mengatakan, Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara menentang sistem pendidikan fisik yang keras. Taman Siswa tidak dalam posisi itu. Bahkan Taman Siswa menentang daripada kegiatan fisik yang keras pada saat itu dengan Belanda, karena Taman Siswa lah pendekatannya dengan karakter, dengan kekeluargaan. Anak-anak itu ditarik dengan baik, didapati karena sesungguhnya anak itu memang unik. Anak itu punya kodrat alamnya, sehingga kita bagaimana seorang pamong sebagai guru bisa ngomong anak itu melihat sebenarnya ada masalah apa. Ayo diajak dengan baik, karena memang benar-benar Ki Hajar itu menyampaikan kepada kita ini menjadi keluarga, kita sentuh hatinya, jiwanya, dan karakter itu harus dipersatukan. Jadi kita tidak dalam posisi untuk bagaimana untuk posisi yang tadi disampaikan di Jawa Barat, kita tidak kurang sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, kebijakan pembinaan pelajar nakal dimasukkan ke dalam barak militer sedang marak dibicarakan masyarakat. Program ini digalakkan Gubernur Jawa Barat Teti Mulyadi untuk menangani siswa bermasalah. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, ini baru beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ada aja gebrakannya ya Pak Teti Mulyadi ya. Cuma terlepas dari pro dan kontra, pemirsa, memang mungkin di sebagian pihak mengharapkan juga ini ada pendekatan dari pendidikan humanis seperti itu. Mengharapkan juga guru di sekolah bisa mengayomi dan menjadi keluarga untuk anak-anak di sekolah. Cuman kalau terlepas dari ini, pemirsa, mungkin dibutuhkan kolaborasi kali ya, Zil ya. Benar. Kolaborasi sama Dinas Pendidikan juga gitu tidak ya. hanya militer juga, cuma dikolaborasi sama Dinas Pendidikan. Jadi anak-anak yang menyerap ilmunya juga sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya nggak sih? Ya benar. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana evaluasinya. Karena ini juga baru perdana gitu ya, Pram, dilakukan. Makanya kita akan lihat nanti bagaimana evaluasi ke depannya. Apakah program ini benar-benar efektif untuk membuat anak-anak ini berperilaku baik begitu ya. Atau bahkan nanti di gelombang 2 makin banyak ya. Benar. Kita akan lihat begitu bagaimana nantinya dan apakah nantinya juga Dinas Pendidikan akhirnya akan membuat sebuah program untuk menyempurnakan program ini gitu. Jangan-jangan ada wajib militer aja kayak di Korea, di Thailand ya nggak sih? Iya, jadi anak-anak umur berapa wajib gitu. Jadi semua bukan khusus anak nakal aja, tapi semua wajib mengikuti itu. Tapi gimana ya? Jadi ini juga. Dana lagi tarik. Dana lagi, benar. Oke, pemirsa, ini pagi tadi pemirsa ini ada 29 siswa SMA dan SMK bermasalah dari sejumlah daerah di Jawa Barat dikirim ke markas TNI Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka akan menjalani pendidikan karakter dengan dibina ala militer. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan, 29 siswa SMA dan SMK dari Purwakarta, Subang, dan Karawang diberangkatkan ke Rindam 3 Siliwangi di Bandung, Jawa Barat. Pelepasan dilakukan Bupati Purwakarta dan orang tua masing-masing siswa. Siswa yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi karena banyaknya permintaan orang tua yang ingin anaknya dibina. Tapi kan kita terus verifikasi, ya kan? Verifikasi, kita lihat sejauh mana anak ini memang layak untuk dibawa atau masih bisa ditangani oleh orang tua dan atau oleh sekolahnya. Nah, yang dibawa ke sini itu yang memang sudah tidak bisa ditangani oleh orang tua dan sekolahnya. Rata-rata kan problemnya mereka itu malam begadang terus, paginya susah bangun, pergi dari rumah mau ke sekolah, nggak ke sekolah datangnya, malah main, malah nongkrong, malah merokok, ya kan? Malah mabuk. Nah, pulang, waktunya pulang, nggak pulang, pulangnya tengah malam, itu problemnya. Terus pada minta motor ini karena usia-usia yang lagi sedang-sedangnya nih. Sementara salah satu orang tua siswa mengaku dengan sukarela menyerahkan anaknya untuk menjalani pendidikan karakter karena sudah tidak mampu lagi membina dan mengawasi anaknya.
Ia menilai kenakalan anaknya sudah keterlaluan. Kami sedikit merasa lelah terkait kenakalan anak-anak, terutama anak saya ya. Bukan berbicara orang lain, tapi anak saya merasa lelah mendidik. Dengan adanya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, terutama disiplin termasuk disiplin sekolahnya. Para siswa akan menjalani pendidikan karakter selama 2 pekan hingga 1 bulan ke depan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.